Saat ini kita kembali akan mendengarkan firman Tuhan dari kitab Keluaran pasal 34 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan, 2 loh batu yang baru. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pahatlah 2 loh batu sama dengan yang mula-mula, maka aku akan menulis pada loh itu segala firman yang ada pada loh yang mula-mula yang telah kau pecahkan. Bersiaplah menjelang pagi dan naiklah pada waktu pagi ke atas gunung Sinai, berdirilah di sana menghadap aku di puncak gunung itu. Tetapi janganlah ada seorang pun yang naik bersama-sama dengan engkau, dan juga seorang pun tidak boleh kelihatan di seluruh gunung itu, bahkan kambing domba dan lembu sapi pun tidak boleh makan rumput di sekitar gunung itu. Lalu Musa memahat 2 loh batu sama dengan yang mula-mula. Bangunlah ia pagi-pagi dan naiklah ia ke atas gunung Sinai seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, dan membawa kedua loh batu itu di tangannya. Turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa serta menyerukan nama Tuhan. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Segeralah Musa berlutut ke tanah, lalu sujud menyembah serta berkata, jika aku telah mendapat kasih karunia di hadapan-Mu ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami, sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegar tengkuk, tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami, ambillah kami menjadi milik-Mu. Amin. Firman Tuhan. Dari pembacaan kita saat ini diberikan sebuah tema, yaitu masih ada kesempatan. Mengawali renungan kita saat ini, sebuah pertanyaan bagi kita semua, sudah berapa kali kita memaafkan dengan tulus dan kembali memberi kesempatan bagi orang yang pernah melakukan kesalahan kepada kita? Banyak dari kita yang pada dasarnya bisa memaafkan, tapi sulit untuk melupakan kesalahan orang yang sudah dimaafkan, ataupun sulit lagi untuk membangun relasi yang lebih baik. Kita mungkin beralasan bahwa kita takut kecewa lagi, takut dibohongi lagi, dan sebagainya. Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, ketika mengingat murid-murid menanyakan kepada Tuhan berapa kali kita harus mengampuni, maka jawabannya adalah 70 kali 7 kali, yang berarti bahwa pengampunan itu tidak terbatas. Demikian juga dalam pembacaan kita saat ini. Tuhan mengulangi perintahnya supaya Musa kembali menghadap Tuhan dan kembali menerima berbagai peraturan Taurat. Musa harus pergi seorang diri dengan membawa 2 loh batu baru, dan tidak boleh ada makhluk hidup apapun yang mendekati gunung Sinai, sebab Tuhan akan menjumpai Musa di puncak gunung itu. Hal ini merupakan jawaban Tuhan bagi permohonan Musa dalam pasal 33 yang dilakukannya sebagai peneguhan janjinya bagi Musa dan Israel. Sama seperti saat Tuhan menyatakan pertolongannya melalui tiang awan dan tiang api,
Demikian juga Tuhan menyerukan namanya dan menyatakan kasih-Nya bagi setiap orang yang mentaati firman-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua pernah melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Namun kita juga masih sering tidak setia kepada Tuhan. Kita masih sering tidak taat kepada Tuhan. Tapi hari ini kita belajar dari firman Tuhan bagaimana Tuhan terus setia memberi kesempatan bagi kita untuk menikmati kasih dan anugerah-Nya dalam kehidupan kita. Karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita menggunakan waktu kita yang ada untuk mengoreksi diri kita sejauh mana kita telah taat dan patuh pada kehendak Tuhan dan kita memohon pengampunan dari-Nya. Kita masih punya kesempatan untuk memperbaiki diri kita. Karena itu saudara-saudara, mari kita menggunakan waktu kita yang masih ada untuk terus setia dan taat kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Bersyukur ku tenang di dalam-Mu, ku aman dalam naungan-Mu. Bapa-Ku yang baik, Kau peliharaku sempurna. Bapa-Ku yang baik, Bapa-Ku yang baik, Yesus Tuhan tebus hidup. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur saat ini kami telah membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami agar melalui firman yang telah kami dengarkan saat ini dapat menjadi pedoman dan menjadi petunjuk bagi kami dalam menjalani hari-hari kami. Berkatilah kami ya Tuhan, dan biarlah Roh Kudus-Mu terus menuntun hidup kami agar kami selalu setia dan taat kepada-Mu. Terima kasih ya Bapa di surga, kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.